akhlak iaitu Fir'aun. Ya, kah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun. Bagi setiap sesuatu itu ada anak kunci. Miftah itu anak kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin. Dan anak kunci surga itu merupakan cinta terhadap orang yang miskin. Wal fuqara, dan bagi orang-orang yang fakir. Li sabarihim, dikarenakan sabar mereka itu. Ya, jadi ini hadis daripada Rasulullah juga. Likulli syai'in miftah. Nah, bagi sesuatu itu ada anak kunci. Ya, Waalaikumsalam Nungku Maimun. Bagi sesuatu itu ada anak kunci, wa miftahul jannah, dan anak kunci surga itu hubbul masakin. Itu cinta terhadap orang miskin dan cinta terhadap orang fakir, fuqara. Tapi ingat, cinta terhadap miskin dan fuqara, miskin dan fakir yang bagaimana yang kita cintai? Li sabrihim, karena sabar mereka itu. Ini cinta kepada orang fakir yang miskin, yang sabar mereka itu. Yang penting dah. Ya, bermula mereka itu fakir dan miskin yang sabar, jalsa Allahi taala yaumal qiyamah. Itu duduk bagi Allah Subhanahu wa taala, ada menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, nampak kah? Jadi cinta orang miskin, cinta orang fakir karena sabar mereka itu, dan mereka itu orang-orang yang sabar yang diberikan miskin dan fakir oleh Allah merupakan menghadap Allah pada hari kiamat. Ya, orang yang lagi yang tercintai. Sebab tu na fakir yang model ilmu. Na yang fakir modern gebenci oleh Allah. Dah gebi fakir itu mengeluh. Gebi fakir tidak rida terhadap pemberian Allah. Nya tidak baik. Maka na pandangan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, bahawa sungguh Allah taala yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqir al-muta'affif abal iyal. Bahawa sungguh Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai ia 'abdahul mu'min, akan hambanya Allah yang beriman, lagi orang yang fakir, lagi muta'affif, orang menjaga diri daripada perbuatan dosa, abal iyal, lagi yang mempunyai keluarga. Ya, yang cukup sayang oleh Allah. Jadi dicintai oleh Allah, kepegah oleh Rasulullah. Hamba-hamba yang pertama beriman. Ada iman. Kemudian al-fakir, yang fakir dalam keadaan miskin. Kemudian muta'afif, yang tidak melanggar perbuatan dengan Allah. Jadi orang-orang yang jaga hak-hak Allah, muta'afif. Kemudian abal ayal, yang mempunyai tanggungan keluarga. Hanya orang yang paling disayang oleh Allah berdasarkan hadis Nabi, innallaha yuhibbu 'abdahal mu'minin al-faqir al-muta'affif abal ayal. Ya, mukmin beriman, fakir, muta'affif, yang menjaga diri daripada dosa, abal ayar, yang punya tanggungan keluarga. Ukti rahmah. Waalaikumsalam. Ya, dah jelas Ya. Kemudian cuman bak masalah fakir pun payah kata-kala macam baik dalam satu tambihun. Ya, tambihun al-faqru faqrani. Jadi fakir itu ada dua. Ya, yang mesti kita ketahui sih adalah al-faqru faqrani. Fakir itu ada dua model. Ya, kita kan berarti saya ka fakir dicintai oleh Allah kan. Saya ka miskin ka dicintai oleh Allah tidak. Jadi ada dua pembahagian fakir. Al-faqru faqrani disebutkan ini. Ada dua fakir. Yang pertama faqrun masubah. Fakir yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua faqrun uqubah, fakir yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian yang fakir masubah, fakir yang mendapatkan pahala di sisi Allah, dan fakir yang dapat iaitu siksaan daripada Allah. Tanda-tanda empat gepegat tanda. Wa alamatul awali, bermula tanda yang pertama. Tanda yang pertama, tanda fakir orang yang diberi pahala oleh Allah. Ayyahsuna khalqah, bahawa memperbagus ia akan akhlaknya. Ya, jadi orang yang fakir yang diberikan pahala oleh Allah adalah orang-orang yang bagus akhlak. Ya, dia akhlak setiap hari yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuti'u rabbah. Dan taat ia akan Tuhannya. Dalam keadaan fakir tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fakir yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya dia bagus akhlak, kemudian taat terhadap Tuhannya, kemudian yang ketiga wala yashku, dan tidak pernah mengadu ia.
Tapi punya fakir yang diberikan oleh Allah, dengan fakir tersebut dia mengadu-ngadu kepada manusia, mengadu kuno mengagude, minta-minta kepada minta-minta, bahkan minta yang berlebihan kebutuhannya, maka dia tidak akan mendapatkan gelar fakir yang masubah. Yang ketiga, dia tidak pernah mengadu kepada orang lain. Kemudian yang keempat, tanda fakir yang diberikan pahala oleh Allah, wa yashkurullah ala fakrih. Dia mensyukuri akan Allah di atas kefakirannya. Nyopet boh tanda orang yang fakir yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalian, fakir yang pertama, fakir yang diberi pahala oleh Allah. Yang pertama, dia bagus akhlak. Kemudian yang kedua, taat akan Tuhannya. Dia kerjakan perintah Allah dan dia jauhi larangan Allah. Yang ketiga, wala yasu, tidak pernah mengadu, tidak mengadu-ngadu kepada manusia, tidak mengadu kepada orang-orang lain. Kemudian wa yaskurillah adalah yang keempat, tandanya bersyukur terhadap Allah di atas kefakiran yang diberikan oleh Allah. Yang fakir yang model lagi yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil dua-dua tak layar rekan-rekan. Kan? Yang nak tapi ingat dua. Seribu sepom tu, 77 huruf, 77 ribu. Insyaallah. Wasani, yang kedua, fakir yang kedua, ayyasi khalqah, yaitu ayyasi al khalqu, artinya fakir yang buruk akhlak. Jadi akhlaknya buruk. Kemudian wa ya'si, dan dia dalam keadaan bermaksiat. Yang tanda orang fakir yang diberi siksaan oleh Allah. Telah diberi fakir, tersiksa di dunia, juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang pertama, dia buruk akhlak. Yang tanda fakir yang disiksa oleh Allah. Fakrun uqubah, fakir yang disiksa oleh Allah. Yang pertama tandanya yasi'u khalquh, yaitu buruk akhlak. Yang kedua ya'si, dia bermaksiat kepada Allah. Wa yasku, dan mengadu-ngadu. Ya adu bak manusia, mengadu kuno mengadu deh. Wa yatasakhutu, dan dia dalam keadaan yatasakhut. Wa yatasakhutnya adalah kecewa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kefakiran, kemiskinan terhadap dirinya. Nyo orang yang putboh tandanya merupakan orang yang fakir, yang sehingga di akhirat, di dunia mendapat kesusahan karena fakir, di akhirat mendapat sisaan Allah, yaitu fakrun uqubah. Ya tadi kita yang fakir, yang miskin, baik sampai sehingga di dunia kita akan melarat dengan kefakiran, tapi di akhirat juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tanda fakir yang kedua yang diazab oleh Allah adalah orang yang buruk akhlak. Dengan gebi fakir, maka dia buruk akhlaknya. Kemudian dengan gebi kefakir, dia asli bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat diurau maksiat kepada Allah. Dalam keadaan maksiat tapi. Fakir temayang dan fakir tapi hang tem butaan. Yang buruk dah orang. Kemudian yang kedua, yasku, mengadu-ngadu. Pegah Allah hendak sayang gelung, pegah mano, pegah gede. Kemudian yang keempat,
kaya yang saban lagi kelebihanku kata Rasulullah di atas sekalian makhluk Allah yang lain. Ya, hebat dah burung fakir. Saban lagi kelebihan Nabi dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, yang dipegah oleh Rasulullah kelebihan fakir. Ya, maka dengan fakir sabar dan syukuri. Maya sabar mentang, okeylah mentang nak diberikan akannya oleh Allah Subhanahu akan umpama fakir. Ya, jadi hana sesuatu yang diberikan oleh Allah terhadap hamba seumpama orang yang fakir. Ya, artinya kelebihan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang fakir. Ya, tapi ingat yang penting dah empat dalam tambih pun. Ya, dalam tambih tak ulang negatif, fakirnya na dua buah model, na fakrun masubah, na fakrun uqbah. Fakir yang diberi pahala dan fakir yang disiksa oleh Allah. Tanda fakir orang yang diberi pahala oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang yahsuna khalquh, iaitu bagus akhlaknya. Yang kedua, yuti'u rabbah, taat akan Tuhannya. Yang kelima, la yasku, tidak mengadu. Dan yang keempat, yaskurillah, orang yang syukur kepada Allah ala fakri dati fakir. Sedangkan yang kedua, model fakir yang kedua, fakir yang disiksa oleh Allah adalah yasi'a khalquh, iaitu orang yang berakhlak. Lebih fakir tapi berakhlak. Kemudian yang kedua, ya'si, bermaksiat kepada Allah. Dia fakir tapi bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, yasku, iaitu tanda orang fakir yang lebih siksa. Fakir tapi mengadu kepada Allah. Dan yang keempat, yasasakhutu, artinya yang kecewa terhadap Allah, terhadap pemberian Allah Ta'ala. Hanya orang-orang fakir yang put boh tandanya, nya fakir yang model kedua, fakir yang mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bisawab, kabeh tentang masalah kelebihan orang fakir. Ya, mudah-mudahan ya, sambil katanya istirahat ataupun duduk santai, ya, na ilmu yang daripada hadis Rasulullah pada bawah hadisnya, mudah-mudahan jadi manfaat terhadap diri kita yang mandum tentang kelebihan fakir. Ya, dan menansit yang kagbi fakir oleh Allah, yang dicoba fakir sempit rezeki, maka sabar dan syukur, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk daripada hadis-hadisnya sangat dicintai kena tambah surah. Silakan langsung tapping je. Ya, maksud mengadu. Ya, dia maksud mengadu tu tak adu-adu fakirnya bak orang lain. Dia pegah-pegah hai long gatin ta nah. Membantu BO. Ya, long pakir dah membantu BO. Hanya kira orang mengadu. Ya, maka meyamunan ya, dia katanya termasuk orang fakir yang hanagat. Ya, ini fakir yang hanagat kan? Fakir empat lagi lah hadis Nabi yang lain, Pak. Faman kata mahu, empat. Jadi siapa yang menyembunyikan akan kefakiran karena ibadah. Jadi merupakan ibadat. Jadi mihtasom kefakiran merupakan ibadat. Waman bahabih, siapa yang adhara, mana bahanya menampakkan dengan kefakiran, fakat kalada ikhwanah. Maka sungguh dia telah menyusahkan orang-orang yang kaum muslimin. Maka sembunyikan kefakiran, insya-Allah Allah Ta'ala balas dengan ibadah. Yang lagi yang berarti tentang masalah iaitu mengadu. Waalaikumsalam Nungku Tarmizi. Gure ulang si kata masalah fakir ni. Masalah fakir dua macam, Pak,
Jadi fakir, fakrani na dua buah model. Fakrun masubah, fakir yang diberi pahala oleh Allah, yang diberi ganjaran baik oleh Allah. Wa fakrun uqubah, fakir yang kedua gebi siksa oleh Allah, gadib oleh Allah. Li fakir gadib lam. Cuman tanda aja empat, tanda fakir yang gebi pahala oleh Allah. Yang pertama ayat sunah khalqu, iaitu bagus, akhlak je bagus. Gebi fakir, akhlak tetap bagus. Yang kedua tanda je yuti'u rabbah, iaitu taat terhadap Tuhannya. Sembahyang apa ibadat-ibadat lain tetap gepubut walaupun dalam keadaan fakir. Ya, yang tanda yang lain layasku, hana mengadu-ngadu bak urang. Kemudian tanda yang keempat urang fakir yang lebih pahala, wa yashkurillah, iaitu syukur akan Allah ala fakrih dati kefakirannya. Sedangkan fakir yang model yang kedua, fakrun uqubah, fakir yang dibisiksa oleh Allah, itu tanda yang pertama ayasi'a khalqu, iaitu buruk akhlak. Kemudian wa ya'si, bermaksiat dengan fakirnya gemaksi kepada Allah. Semayang dan tepuhan. Ka fakir tapi hantin semayang lo. Ka fakir hantin bu ibadat lo. Yang kelak adalah yasku, mengadu-ngadu. Ya mengadu pegah muno, pegah medih pegah long muno tak pedih je kan. Yang termasuk anagat. Kemudian yang ketiga adalah yatasakhatu. Tasakhatu itu kecewa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pun tanda fakir yang tidak baik. Itu yang diberikan siksaan oleh Allah. Ya, berarti mana tunggu no yang taping. Ya. Orang yang minta sumbangan ke pelemah surat miskin yang dibanggurai termasuk orang yang mengadu berarti. Jadi hana je ke ibadat dia koyan. Yang pelemah surat miskin, surat fakir Ya, jadi hana je ke ibadat. Ya, dapat. Dan bahkan merupakan dalam kitab pekan si kitab Duratun Nasihin bahawa orang yang laki sedekahnya jid laki sedekah ukuran ubc pajuh uronyan. Urusu pajuh kuronyan dan singa benga. Untuk singa hanya minta lain. Mereka kasih menang tampil laki sedekah karena urung beli sedekah. Ukuran tem sepadi kebutuhan orang yang ada. 20 lebih. Menantu 20 lebih kaji wow. Hanji laki lebih. Miat laki lebih hukumnya haram. Yang nalu rumput lah tahu kitab. Kita ada nusin. Ya ada deh. Maka kadang-kadang jino kakak leh. Urang laki sedekah kadang-kadang jika minta kaya ini. Bahkan kadang-kadang si rumah berbiraya. Bilang kaya geblo lampu karena tapi gak minta-minta lah. Yang menggadai lah. Yang hukumnya haram. Yang jelas harum. Dum iaitu napu pajuh singa bunga kasih boleh. Ya, masalah singa hanya minta la ilm. Ya, jadi lagi anjir lagi sedekah. Kecuali itu lagi sedekah untuk pembangunan umum, lagi contoh untuk masjid, untuk pesantren je lain karena untuk pribadi. Mia untuk pribadi, mia memang singa napa pajuh hanya hanjib minta iaitu sedekah. Ya, nampak kan? Yang nama rumput lah kita Duratun Nasihin. Ya, mapakan alasan haram letak alasan haram je. Nak padik boh lebih 10 boh alasan haram. Termasuk salah satu itu dapat membuat malu orang lain. Gara-gara tengok tak menggadai, gara-gara tengok tak melaki sehingga jik malai gop. Hotel kah hana gebi ka malai gop pula urang yang hana gebi yang tengku dengan je kopi nah. Tiba-tiba kata urang fakir laki. Nya hana gebi ka malai ko yan. Maka hukum je iaitu jik kedosa. Memang lakinya kan untuk kebutuhan hariannya. Ya, memang hana pu pajuh ukuran napu pajuh uronyan maya kasep yang baru awor man. Ya, anji lebih. Lebih dengan hukumnya dosa. Nyamnya untuk laki ke pribadi. Beda dengan untuk iaitu umum, untuk masjid, untuk pekan menasa, untuk dayah dan sebagainya. Nyan hana pupu. Ya, nya hana haji ke masalah dosa. Memang butuh bagi laki sedekahnya. Ya, ban. Get Tengku Nurmawati. Silakan yang lain mungkin taping undang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Magi bang gore urang som gasin pelemah kaya. Jadi mana putra ada pelumah kaya rumah yang gepelumah sehingga ekoknya gepelumah kaya nya sang hai tamang lakai. Gesom gasin pelumah kaya putra mesti. Ya ke bang kejadian ngok Abdullah lumpih nama pom ya. Hai gaen memang harta na putra kaya yang gepelumah bagop. Yang geyut som gasin ke berarti pelumah kaya, pu kaya patah kaya gepelumah teman. Igonya curang gasin putra pelumah. Maka dalam hadisnya faman kata mahu, siapa orang yang menyembunyikan akan kefakiran karena ibadatnya jika ibadat buah. Jadi gesom fakirnya arti gesom baik yang mengadu-gadu. Ya, baik yang menggadai-gadai berlebihan. Yan hinan, maka gaji ke ibadat. Ya, nampak kan? Yang kata 10 ribu. Ya, tambah baju tik. Insya-Allah 15 ribu. Ya, silakan yang lain mungkin.
Mungkin secara tapping mentang. Ya, silakan. Ya, dia tunggu Abdullah sama-sama. Ya, ban. Kah, kiban hai lain. Mihana ka kujit man. Ya, yang tak layak timang nasi. Ya, yang kah bergabung, selamat bergabung kiban. Nah, pertanyaan ataupun hana. Ya, mihana li ka ke tak pemadai oleh nyopi karap pohnam. Mudah-mudahan jika manfaat walaupun pertemuan singkat sedikit ya, share-share ya, ya ilmu hai lentuan baca tak kan, ya, karena ada hadis-hadis Nabi SAW